Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami' khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidal ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para asatiz, para hujjat, mohon izin, mohon ikhlas. Kalau kiai ikhlas, ustadz ikhlas, Allah ridha, kita semua mudah-mudahan masuk surga ikut rombongan para kiai. Awas, hati-hati, disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum punya murid, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di Komisi 10 DPR, Mas Eko. Yang satu lagi jadi dalang di OPJ. Yang satu lagi semalam dagang roti sama Omas. Yang cinta Fitri. Kadang jadi ustadz di PPT. Yang alu bulan puasa di para pencari Tuhan. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah nemuin Tuhan. Sebab kalau mau ketemu Tuhan harus mati katanya. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ibu jamaah yang saya cintai. Ibu, ya, ini bukan ustadz beneran ini. Ini ustadznya Ustadz PA. Tadi Ustadz Turmuzi, para kiai, ini ustadz yang memang harus ditiru. Mohon izin kiai, kadang-kadang jamaah pengennya rame. Masa mau bener ngundang saya? Benernya di mana? Mau aja pada gue bohongin. Kalau mau ngaji sama kiai baru ngaji. Ini ngaji sama artis, sama ustadz yang masuk TV. Ngomong doang dia mah. Udah bagian. Bagian be, lagu apa juga ya? Gimana aja akal-akalan nyari makan. Mohon izin kiai, mohon ikhlas. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah tauhid kita, tauhid ibu bapak kita, engkong nenek kita, tauhid ustadz kita, guru kita. Mudah-mudahan sampai ke anak cucu kita, cicit kita jangan pernah berubah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jangan sampai berubah ibu. Jatuh ke anak, ke cucu, ke cicit, cucut, cumi, terus ke situ. Jangan sampai berubah. Yang lain boleh berubah. Badan yang hitam jadi putih bisa berubah. Kampung yang sepi jadi rame bisa berubah. Tapi akidah jangan pernah berubah. La ilaha illallah
Lihat ibu kita biar dia nggak kaya, emak kita biar dia bukan orang pinter sarjana, bapak kita biar bukan orang kaya, tapi dia pinter menjaga akidahnya sampai karang. Emak kita biar dia bengong nungguin bapak tetap syahadat la ilaha illallah, ya biar semangat keluar keringat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emak kita nih kesel aja sama anak, gedeg banget sama laki masih syahadat. Iya mak, sampai angkat kain la ilaha illallah bocah. Orang ngerti pisan. Jangan kayak bapak lu. Bapak yang di negeri masih disebut. Tuh saking bagusnya jaga akidah. Makanya kalau orang Amerika, orang Inggris kaget nyebut my God, cakep. Emang di Amerika. Tapi kalau orang Bekasi, orang apa namanya nih? Setia Mekar. Ya, Ustadz Marullah namanya Setia Mekar. Orang Setia Mekar begitu ke Sandung, oh my God. Ora cocok. Sebab kata engkong yang namanya God comberan. Masa kita nuhan nama comberan? Tuh. Begitu ke Sandung gubrak, oh my God. Ora cocok mah. Ora cocok pisan nama kita. Begitu ke Sandung la ilaha illallah. Itu baru orang Bekasi. Mohon izin Pak Lurah. Itu nih nyenangin warga aja ya Pak Lurah ya. Yang mana Pak Lurah? Mohon izin Pak Lurah ya. Nih biar warga senang aja, ini mah bukan yang ngaji, ini mah ngablu. Apa baik saya mah. Biarin dikata orang gila juga bagen. Bagen be dikata orang gila juga. Yang penting warga Bapak ketawa ya Pak. Sebab zaman sekarang kalau cemberut kelihatan banget warga Bapak banyak utangnya. Kalau begini kan pada girang nih, pada senang. Ayo mak ketawa nggak apa-apa, mumpung lagi rame-rame. Jangan udah kendirian ketawa baik ke sono. Nanti dikata warga kita PA semua. Hebatnya orang tua kita menjaga akidah sampai karang. Sampai karang nih. Sekarang. Ya disingkat sampai karang gitu. Sampai saya yakin ibu, emak itu paling pinter, paling hebat jaga akidahnya. Emak, lihat kerudungnya tuh, nggak ada yang kayak orang di kota-kota gitu, kerudung poni keluar gitu tuh. Oh di kampung mah cakep tuh, kerudung ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang baru tadi mulai ngutang. Bagen. Cuman emak Pak ngaji berani ngutang, bapak mah ora. Biarin baju koko nggak ada kancingnya juga pakai baik. Peci udah kuning kayak payak mateng puun pakai baik. Makanya pernah ada kiai ceramah, kata kiai nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya pikirin aja. Bener mak, kata kiai nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya mikir sampai pulang, kan kiai lahir dari istrinya emaknya neneknya mertuanya tega-teganya dia berkata seperti itu. Sebab semua laki-laki keluar dari rahim presiden, insinyur, profesor, kiai, haji, ustadz keluar dari rahim Makanya ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan takut, jangan pakai dilawan, jangan. Benar kata ustadz, kalau emak udah ngomong gak ada berhentinya ya bu. Bapak marah, jangan dilawan, cukup senyum. Bapak pelit nggak bagi duit, jangan marah, angkat rok pelan-pelan. Kau keluar dari sini, maka ku kembalikan kau ke sini. Hayo.
pasti takut bu. Tetangga nyeletuk, wah nggak bakal muat, yang kecilan aja. Mulianya perempuan itu sampai al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki emak, manggilnya emak sih. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, biar kerenan dikit kali. Artinya pak, ibu yang punya surga nggak tanggung-tanggung di telapak kakinya. Iya mak, di telapak kaki emak ada surga. Makanya tutup yang rapi, jagain yang bersih, jangan sampai surganya nginjek teh kebo teh kotok teh cawang teh kambing teh ayam. Jagain yang bersih, cuman enyak yang punya surga, bapak mah enggak. Di bawah telapak kaki bapak kaki belah-belah. Kuku item-item, emang kekobakan baik tuh. Emak yang punya surga, pakaiin sendal tutup yang rapi surganya ya. Sampai pernah ini mohon izin kiai belum jelasin sama muridnya sampai karang nih. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, di kaki kanan apa kaki kiri, ini yang belum dijelasin pak. Sebab pernah ada kejadian anak kecil begitu dibilang surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu, lari nih pulang bocah nih, cium kaki emaknya. Begitu dia cium yang kanan dia bingung, ih surga di kanan apa di kiri ya. Cium lagi yang kiri, ah di kanan kali. Lagi bingung dia nengok ke atas, emaknya marah, yang itu surga bapak lo, jangan lu implang-implang. Lu mah nggak ngerti, lu nyengir aja ya. Nyengir aja juga gue udah girang. Dah lu nyengir aja. Yang penting gigi lu masih rata. Kalau emang udah ompong tahan dikit gitu tuh. Jadi ibu kita harus tersinggung kalau di neraka dibilang kebanyakan kaum perempuan. Bener bu? Makanya hayu kita bela diri, jangan mau kita dianggap ahli neraka. Bener ngaji bu, ikutin saya. Mohon izin kiai, ini panggungnya ketinggian ini, jadi saya romanek songong, yang tuaan di bawah, yang mudaan di atas. Mana ada rumput gampang banget tumbuhnya lagi, langsung cepet baik itu. Awas ada kadut. Rumput kebangetan tebel kita buka bukannya lindung, kadut. Mohon maaf ini, mohon izin kiai, awas hati-hati, orang kayak saya mah jangan dicium tangannya. Nggak cocok kalau tangan saya dicium sama orang tua, bau bandeng. Ya saya nyium tangan kiai itu cakep tuh baru. Ini pakai kain sarung juga bukan pengen dipanggil orang alim, bukan pengen dipanggil ustadz, bukan. Enak aja kalau ada angin masuk tuh adem banget rasanya. Iya gitu, sampai lagi begitu masuk itu niup perapatan iya, sampai sejuk bener. Ya orang pakai kain sarung bukan semuanya kiai, bukan ya. Kang Singkong juga tadi pada pakai kain sarung. Yang lagi nungguin singkongnya. Takut-takut dikiloin singkongnya kan, yang ada sekilo gitu. Kalau numpuk sekilo bu, ada yang sendirian nggak sekilo itu mah. Lu mah diem aja, lu mah nggak ngerti lu mah ya. Ini mah 40 tahun ke atas ini mah ya. Jadi pengen gitu ibu, pengen kita ini bener-bener bela diri jadi ahli surga. Makanya ikutin saya sini sayang nih, ademan sih ntar hitam sini. Oh kena panas tuh, gue liat sekampung hitam semua. Sini dikit, yang panasnya kenceng. Sini sayang nih, adem nih. Kalau duduk deket kiai berkatnya banyakan dikit. Kalau bagian paling pinggir pisang petot. Piring-piring kaleng. Kita bela diri bu, kita bukan ahli neraka, kita pengen jadi ahli surga. Ikutin saya ngaji bu ya. Bapak-bapak diem dulu, saya pengen jajal nih. Di Bekasi ini katanya bener apa enggak kalau laki-laki sama perempuan banyakan di ahli neraka nantinya?
Bapak diem dulu, saya pengen tahu. Yang katanya perempuan banyak di neraka, saya pengen tahu nih suaranya. Ya mak, ikutin saya ngaji. Kalau emak diem aja berarti emang emak bener itu, emang udah mau ke sono aja. Ya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak diem dulu, kecuali bapak-bapak yang keibu-ibuan. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cakep tuh, kedengeran suaranya rame nih. Coba ahli surga nih bu ya, dengerin. Coba bapak suaranya dengerin ibu nih, kan badan gede-gede gagah gitu kan, kumis juga kelihatan mbaplang. Coba suaranya nih bu, dengerin. Ibu diam dulu, kecuali ibu-ibu yang rada ke bapak-bapakan, yang merasa bapak-bapak. Mohon izin kiai, kiai nggak usah lah, saya malu ya. Yang merasa bapak-bapak, suaranya keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kazibatun khafizatur rafi'ah. Terusin pak. Iza kemana bae sih lo? Nggak ada suaranya. Coba ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Jelas pak? Kepampang kebe kasihan Bella ya bu. Nih kalau bapak nggak ada suaranya lagi baru bilang kepampang kebe ya. Ya bapak keluarkan suaramu, keluarkan suara, buka mulutmu, jangan buka kain sarungmu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi. Terusin pak. Nggak ada. Kepampang gopo. Puas? Nggak apa-apa ya Pak Lurah, Ustadz, mohon maaf ya Kiai. Emang emak kudunya di alam aja, jangan emak disakitin ya. Emak mah udah capek, pagi kerja, siang kerja, malam dikerjain, mau baik. Emang capek tapi nurut emak mah ya mak. Dari mulai lahiran, hamil, sampai beranak, punya anak juga capek ya mak. Kan ngelahirin sakit ya mak, taruhannya nyawa. Kalau emak ngelahirin itu taruhannya nyawa, sakit ya mak, tapi resep ya. Melahirin sakit tapi resep, tiap tahun sakit baik, lahir lagi sakitnya resep, cuman emak ya mak. Beranakin anak kan kagak ada yang ringan, ngeden sampai kenceng bener. Ya mak, kenceng banget. Kadang-kadang bayi belum keluar yang kuning nyusul. Saking kencengnya. Makanya sebodoh-bodohnya emak kita bijak kagak cantik tapi setiap ngeden keluar anak ya mak. Coba bapak suruh ngeden, segede-gede pukulan bedug. Emak mah gak ada yang bisa nyaingin dah. Cakep dah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-maratus salihah ya bu. Perhiasan nih emak-emak yang soleha nih, perhiasan dunia nih. Siapa yang gak resep sama perhiasan ya mak? Tuh, emak ikhlas ngelahirin anak juga nggak pernah minta dibayar ya mak. Beranak aja, mau hitam mau putih keluarin aja, mau pesek mau mancung keluarin aja, dia nggak tahan-tahan. Nggak ada emak begitu. Waduh anak gua pesek amat nih, yang pesek masuk, yang mancung keluar. Nggak ada. Mau pesek mau mancung keluarin. Tuh ikhlasnya emak. Makanya emak nih kalau bener-bener ikhlas ngurusin anak, ngurusin suami, jaminannya sure. Cuman emak yang punya surga mah ya. Tuh makanya bu,
Jangan kebangetan galak sama suami. Liatin aja mau ngapain juga ya. Ya mak, nggak apa-apa. Biarin orang bilang ini gue mau ngaji. Kemarin dikatain sama ustadz mau ngutang seragam pengajian. Jangan pakai kesel. Biarin aja ngutang aja terus. Ya, ngutang aja terus. Indonesia terkenal negara yang banyak utang. Nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Ayo jangan ketinggalan, kita ngutang sebanyak-banyaknya. Hidup utang, hidup utang. Besok saya jadi ketua partai utang. Ayo jujur-jujuran, lempengan mana masyarakat Indonesia yang nggak utang? Sampai seragam udah nggak punya duit ditawarin, ambil aja dulu po, ambil nggak apa-apa. Ntar laki empo pulang sama saya 3 kali bayar juga boleh. Ayo ambil. Empo mani, empo sena, empo iya udah ngambil kemarin. Tuh. Apa yang nggak bisa diutang coba? Motor bisa ngutang, mobil bagus-bagus bisa ngutang, rumah bisa ngutang. Buka pintu pulang dari rumah kita tengok dalam rumah ada utang apa enggak. Lihat TV udah lunas apa belum, lihat kulkas berapa kali bayar udah. Jadi hampir semua rumah kita punya utang. Orang kaya beliin tanah kita emang cash enggak, tempo, berarti kan utang lagi aja. Sampai jujur kita buka nih bu, saking banyaknya utang di rumah kita dorong jendela itu bunyinya kredit. Ayo mau munafik nggak punya utang? Hah? Siapa yang bilang nggak punya utang? Seragam bagus-bagus yang merah begitu emang nggak bisa ngutang? Malu aja ngomongnya. Jangan pakai malu-malu. Emang negara kita udah ngajarin ngutang. Ayo kita ngutang sebanyak-banyaknya. Nggak mampu bayar mati beres. Nggak ada orang nagih utang ngorek-ngorek kuburan. Ayo. Tapi cukup utang sampai di situ enggak. Bahkan enggak bengisnya utang, gara-gara utang orang enggak bakal masuk surga. Gara-gara utang adek sama abang enggak nanya tuh tahunan. Gara-gara utang tetangga sama tetangga saking bengisnya kabur merah enggak ketemu-temu. Tuh bengisnya utang. Makanya orang tua kita hidup bukan pengen kaya, hidup bagaimana pengen barokah. Biar berkah. Al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah dalam kebaikan. Lihat orang yang berkah, punya duit bawa ke taklim, punya seragam bawa ke taklim, punya badan sehat bawa ke taklim, sampai kurang sehat ama ngaji resep. Sebab apa yang kita punya harusnya membawa kepada ibadah. Punya motor resep ama pengajian barokah. Tuh, punya pejabat resep sama pengajian barokah. Ada Pak Lurah berarti lurah kita barokah. Kalau udah anggota dewan kerjanya karaoke mulu, berkahnya kurang. Tuh, akhirnya masyarakat yang dia pimpin juga begini melulu karena nggak resep sama taklim. Lurah kita cakep, makanya Pak Lurah nggak ada orang di pengajian rusuh, kecuali udah mulai minta duit. Nah, itu bisa rusuh. Kalau ini enggak tuh, lihat cakep. Warga kita cakep, panas-panas mau gitu dengerin Ustadz PA ngomong mau. Mohon izin Kiai, emang kalau muludan begitu Ustadz yang PA masih laku. Lah kalau di Jakarta kan ada Ustadz bekas bandar narkoba jadi Ustadz, ya kan? Bekas tukang tipu jadi Ustadz, bekas garong jadi Ustadz, ya kan? Ya kita miring-miring bekas tukang roti. Gue mah heran udah pada kaya kali lu ya, tapi di kampung tapi handphone lu ada kameranya semua, mana pakai BlackBerry lagi. Ya Allah, Masya Allah, kerenan lu pada di kampung. Oh, ngutang juga. Ya dah kalau begitu mah namanya jelas. Gue takut ntar tanah bapak lu jual. Lah kalau handphone 3 juta, tanah taruhlah umpamanya semeter 30, habis 100 juta. 100 meter, iya.
Lah lu dari mana itu? Dari tadi gue diambil mulu muka gue. Ini kalau mukanya udah, sekarang pantatnya belum. Nih tonggengan gue lo ambil. Cakep dah. Panitia tadi siapa? Ketua panitia siapa tadi? Bang Haji, Pak siapa? Ketua panitia. Cakep tadi, bisik-bisik ke saya dia nih bang nih, orang cakep banyak bang kata dia. Sampai saya siapin tuh kamera dari RCTI. Tuh ada kameramen dari RCTI. Besok malam Selasa acara kita ada di RCTI jam 8.30. Tepatnya pada saat listrik mati. Nonton dah. Ya Pak Lurah, jangan Pak Lurah ya. Saya lagi bohongin warga. Nah, ini bukan ceramah ini. Udah habis dah. Ngaji jangan sama gua, bego lu. Ngaji sama kiai itu. Kiai, ustadz jelas ada kitabnya, jangan sembarangan ngaji. Ntar jadi masuk Ahmadiyah. Ya. Ahmad Husin, Ahmad siapa lagi tahu dah tuh. Ngaji yang bener dah tuh, ikutin apa bapak kita. Waktunya muludan. Waktunya ziarah, waktunya kirim Fatihah, kirimin Fatihah. Jangan sok bid'ah, jangan sok syirik, sok musyrik. Ngerti apa kita? Ngaji baru kemarin ya. Bapak kita tuh yang rajin muludan, rajin tahlil, berkah bener. Kita yang udah kagak demen sama tahlil sama apa, lihat. Pada bener enggak? Mendingan yang begini cakep nih. Orang tua nggak ada umur, kirimin Fatihah, doain, ya kan? Saya pernah dicolek, kalau orang mati masa dikirimin Fatihah. Tat, bagaimana sih Tat? Orang mati itu kirimin doa. Gua yang jatahnya saya. Dia pikir ini Ustadz PA nggak ngerti nih, ya kan? Ente baca Fatihah lagi coba. Ente baca itu, coba ulangin. Nah, Fatihah isinya doa. Fatihah isinya doa. Gua diajarin. Gua mah biar Jakarta busuk kuburan emak gua ziarah. Tengkorak yang geletak diinjak orang gua tabokin. Lah tengkorak bapak gua sih. Tengkorak kucing gue depak juga. Jangan so-soan musyrik itu apa, kanyutin di kali. Masya Allah, nauzubillah. Masa anak di sekolah udah pinter malah kagak bener. Bapak kita kagak sekolah bener. Kita yang sekolah kagak bener, nyalain orang tua. Kualat nggak bakal berkah. Biar jadi kiai ngelawan galak bener sama bapaknya, sama emaknya, kagak bakalan berkah, kagak laku. Ya kan? Makanya dia tuh ngajinya minggir-minggir. Ya kan? Bikin pelang kecil banget. Kalau kita kan terang-terangan ngaji, orang bener. Tuh, yang kagak bener memiring-miring, takut disalahin orang. Kemana juga kalau beda masalah. Makanya ngaji, bener pesan orang tua. Jangan berhenti ngaji, ilmu nggak ada ujungnya. Pelawak juga mesti ngaji. Pelawak juga mesti ngaji. Kelihatan pelawaknya ngaji, ama yang kagak. Parto undang telepon bayar 10 juta nggak bakal mau. Baru denger azan palanya keluar asap. Nggak bisa, harus ngaji. Pejabat juga kalau nggak ngaji kelihatan, coba ada di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matullahi. Kalau ngaji nggak bakal begitu. Minimal pejabat lulusan ibtidaiyah aja tahu makhrajnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengumumkan harga cabai. Cabai keriting 45.000, keriting ke samping 50.000, keriting ke depan. Demikian informasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matulahi. Kelihatan tuh, pinter ngomong, ngajinya kagak kelihatan. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Siapapun orang yang ngomong agama maka yang keluar nasihat, begitu. Kiai nggak ngarang, kiai ngaji. Murid dari kiainya, kiai dari kiainya, kiai dari kiainya terus. Guru dari gurunya, gurunya dia terus, nggak ada yang ngarang. Kalau ada nabi sekarang berarti ngarang. Kalau ada Jibril yang sekarang berarti ngarang. Sebab udah jelas kita. Nggak usah nyari agama kita sudah jelas. Nggak usah nyari nabi kita sudah jelas. Dari ibtidaiyah udah diajarin raditu billahi robba
wabil is wabi Muhammadin nabiyya wa rasul wabil Qur'ani ima wabil Ka'bati qib wabil mu'minina jelas itu. Pakai nyari-nyari agama baru, bego pelawak aja tahu. Nggak ada yang ngarang urusan agama harus ngaji. Kalau udah merasa pinter kagak mau ngaji, merasa dengan kekiaian yang nggak mau ngaji, masih ada kiai lagi. Dari sahabat, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, sampai ke kita nih, sampai kecil, tabi'in, sampai kita. Tinggal ngikutin doang, bukannya ngarang-ngarang ada nabi setelah nabi kita, ada ini setelah ya kan. Ya gua nggak tahu siapa, ntar kalau gua kata gua salah lagi. Ini bang, kalau mau ceramah gua bagi dua, ntar gua paroin juga. Minum dulu bentar ya. Ya baru kali ini namu ada meja nggak ada kursinya, jadi pas kalian ya Ustadz, mohon maaf nih ya, air putih doang sih. Di rumah juga air putih, buka keran aja ngucur air putih. Emang kagak ada susu? Emang nggak ada susu? Kalau kata bapak saya, bayi perempuan 2 tahun berhenti nyusu. Kalau bayi laki-laki dari masih setahun sampai tua sampai karang nyusu terus. Jadi kalau bayi laki-laki nyusu terus pak ya, biar gagah. Lihat bapak kita masih resep aja sama susu ya, supaya sehat. Sampai emak kewalahan sih. Nggak apa-apa, air putih nggak apa-apa, emang udah rezeki saya ya. Biarinlah, emang jauh-jauh dari Jakarta jalan sampai 2,5 jam, nyampe sini air putih doang, makan belum. Sampai kain juga nih kalau nggak ada ganjelannya mah turun udah, emang udah siang. Untung aja ganjelannya udah disiapin sama Tuhan, jadi diganjel ini kain sarung nih. Kalau nggak ada ganjelannya mah merosot pisan ini. Nggak apa-apa, udah biarin, emang air putih aja, biar panitia duitnya ada sisanya, biar Pak Lurah juga tahu namanya. Besok-besok kalau ada tamu air putih aja ya. Air putih bagus untuk kesehatan kata dokter. Man kalau untuk ngaji ngasih air putih buat ustadz pelit, kutilang kuning. Enggak, ini bukannya minta, bukan. Mohon maaf Ustadz, bercanda ya. Masing-masing udah pada tua, ngerti aja. Jangan pakai diminta, emang bocah. Ya kalau emang resep ya undang lagi, enggak ya sekali aja. Saya mah mendingan diundang sekali gitu, beres. Kali aja. Besok-besok saya udah tandain emang. Ora, kita mah orang ngancem. Man besok kita kata, lu ceramah di sana ya, iya. Gue 3 kali ke sana air putih. Emang kita bukan dianggap ustadz, kita dianggap dukun sembur. Dah biarin, nggak usah ngerepotin, biarin, sabar, hati sabar. Emang cuman air putih doang rezeki kita. Ya Pak Lurah, kita mah air putih aja cukup. Sebab yang diharamkan sama MUI itu bukannya susu, rokok. Tapi di dalam MUI sendiri ada kiai yang ngerokok, ada kiai yang nggak ngerokok. Makanya saya ngikut kiai yang ngerokok. Karena bapak saya orang NU. Kata bapak saya, NU itu singkatan Nahdlatul Wudud.
jadi ngudut baik. Ya, kalau yang kagak ngerokok cakep jangan ngerokok gitu ya. Yang udah ngerokok ya di MUI juga ada kiainya ngerokok, ada yang nggak ngerokok. Kata bapak saya, hormatin yang tuaan. Saya hitung rokok sama pabrik sama saya tuaan rokok. Saya isep aja ngormatin yang tua-tuaan. Ya jangan diikutin saya mah Ustadz PA. Surganya belum tentu. Iya kalau surga buat saya belum jelas. Nggak pantas kalau model saya ngaku ahli surga. Nggak. Hasan bin Hani Abu Nu'aish ahli ibadah, nggak berani ngaku-ngaku ahli surga. Ya bu, nggak malu, nggak berani ngaku-ngaku ahli surga, tapi juga nggak nahan dengan panasnya api neraka. Kan kita sering ilahi lastulil firdaus wala naril fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil. Kita sering dengar orang teriak ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suruh takwa kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Perintahnya begitu. Tapi apakah takwa mudah? Enggak Pak, enggak Bu. Takwa itu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu takwa. Lah model saya, takwa dari mana? Ya, ini maaf kalau kiai sih iya dah. Takwanya kiai sama takwanya polisi beda. Pagi sore siang malam kiai di masjid emang kiai. Coba polisi pagi sore siang malam di masjid, komandannya marah. Lah kagak ada orang di lapangan pisan. Tuh, Kang Tani, Kang Tahu, Kang Daon sama kiai takwanya beda. Tuh. Apalagi saya pelawak, mau takwa dari mana? Makanya diperhalus sama kiai. Ittaqullaha mastata'tum, takwalah kamu dengan semampunya kamu. Kita udah cakep banget pakai serebet, pakai kain sarung. Allahu Akbar. Kunci gua di mana ya? Allahu Akbar. Wah, listrik gua mau dicabut lagi nih. Sami Allahu liman hamidah. Aduh, duit dari mana ya? Mana besok belum bayaran bocah sekolah? Mana besok pupuk belum dilepas? Banjir baik, Bang. Allahu Akbar. Cakep dari luarnya mah. Akri juga dari luar cakep, pakai sarung, baju koko, pakai sorban, peci haji, cakep luarnya, takutnya dalamnya burik. Kemana lagi kita lari? Istighfar datu. Almarhum bapak saya nasehatin saya, almarhum bapak saya itu ahlil khair, amin. Almarhum ibu bapak kita, kakek nenek kita ahlil khair. Jangan buruk sangka sama almarhumah ibu bapak kita, nanti jadi azab. Na'udzu. Mereka ngasih makan baik, nyari duit baik, ngajarin baik, nyuruh ngaji baik, nyuruh hidup berkah baik. Kalau kita sekarang dibaikin orang karena kebaikan orang-orang tua kita dulu, yang benar-benar komitmen, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat beramal, makanya orang tua kita nggak ada yang koruptor. Setuju Bu? Orang tua kita nggak ada yang ahli maksiat. Setuju Bu? Orang tua kita nggak ada yang doyan segala macam barang yang haram. Betul Bu?
Berkah kita punya orang tua baik-baik. Dia pesen sama saya, dunia lu kejar nggak bakal habis, duit lu cari bertumpuk-tumpuk nggak bakal cukup, yang bisa nyelamatin lu cuman istighfar. Bahasanya bahasa sufi ini, bukan bahasa pelawak. Waktu itu bapak saya ngomong, makanya emak kita biar dia susah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beras kagak, la ilaha illallah. Bocah ntar makan apa? Cakep orang tua kita mah. Sebab pesannya buat apa kita bakal bawa pulang, apa yang kita bawa pulang dikit cuman. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa nanti yang pengen pulang sama ke Tuhannya, pengen pulang ketemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah beramal soleh, berbuat baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dalam ibadah kepada Allah jangan menyekutukan Allah. Segitu doang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat orang yang matinya tenang indah. Almarhum bapak saya meninggalnya, dia ngeluh gua udah 2 Jumat enggak Jumatan ini. Persis hari Jumat jam 10 meninggal, malam sholat taraweh. Tuh mau puasa, kagak ngorok, kagak teriak, sakit dirasain aja, enggak gedabah gedubuk mun bar mandi rumah sakit. Bahasanya al-marid kafaratuz zunub, sakit itu penghapus dosa. Cuman minta dianterin sama anak-anak yang ngaji, datang kagak ngaji ngomel, datang kagak tadarus ngomel, hatam berpuluh-puluh kali hatam. Mudah-mudahan nih bukan cerita, tapi ada hidayah setelah kita mendapatkan cerita. Kita termasuk pada saat kita nanti punya orang tua, bisa punya cara yang lebih baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maaf ibu, banyak orang yang meninggal dalam keadaan tidak tenang, banyak utang, banyak pikiran, banyak urusan, sampai sembayang di kepala isinya urusan mulu. Sedikit urusan buat Tuhan, yang ada urusan paling banyak di kepala kita buat kebutuhan. Ya mak, ya mak, yo ngaji tuh sedikit tuh biar kelihatan kayak benernya. Jangan dari luar ntar tuh orang ngaji ketawa mulu, ketawa apaan sih? Ya biar kelihatan bener dikit gitu. Bukan dari saya, itu dari kiai. Saya bukannya kiai, bukan ustadz, tapi bapak saya benar kiai. Kakek saya kiai. Kalau ibu pernah ziarah ke Caringin, Syekh Asnawi Caringin, Banten, nah itu kakek saya tuh tahun 79 meninggal di Jakarta, bawa ke sana. Karena dulu almarhum itu santrinya Abuya ceritanya. Jadi bukan karena kehebatan, keperdasan, enggak. Kalau sekarang ini orang resep sama saya, bukan karena saya wiridan asihan, bukan saya karena ke kiai minta mahabah, bukan. Pelet saya TV 13 tahun. Jadi kita ngewirid seminggu kalah sama TV 13 tahun. Udah capek kita dibohongin sama TV. Kalau kata bapak saya, TV itu tipu. Siapa yang sering nonton TV pasti kena tipu, iya kan? Baru sekarang ada orang sembayang nungguin iklan, ada nggak? Ya kan? Mak sembayang mak, ntar dulu iklan dulu bentar nih.
Kita niru nabi dari mana? Udah jelas kita punya nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi sesudahnya. Yang kita ikutin siapa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum. Tuh, la'allakum tattaqun. Kita iman pada Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Mana orang sebelum kita? Tuh bapak kita, tuh guru kita, tuh kiai kita. Apa yang diajarin buat kita itu yang kita pakai. Jangan yang kagak ajaran dicari-cari, yang baru yang kita udah yang kita punya kita tinggalin. Yang ada rawatin, tuh agama mah. Yang ada bagusin, yang ada kajiin, bukan agama yang kagak dicari, yang ada ditinggalin. Tuh kualat kita sama kiai kita, kualat kita sama engkong kita yang ahlil khair semuanya. Jatuh di kita ngaji pinter sarjana ke Madinah ke Mekah sama tahlil ora resep. Tapi kalau bapak kita biar lulusan ibtidaiyah, resepnya sama tahlil. Maaf, kakek saya pernah bilang kalau orang nggak resep sama tahlil bisa kafir. Kenapa? Karena tahlil isinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil itu. Jadi kalau orang udah nggak mau la ilaha illallah bisa kafir. Ya Pak ya, bukan kata saya. Pelawak mah nggak ada apa-apanya, lepas saya juga diemin aja juga lama-lama mati. Ya, busuk dah kita matinya, kita nggak sama matinya kiai. Ibadahnya kita nggak sama sama ibadahnya kiai. Kita mah Allahu Akbar, kebutuhan hidup numpuk di sini. Segala pupuk dipikirin, segala panen dipikirin, hasil panen dipikirin tuh, apanya enggak? Udah biarin lah. Sekarang mah kalau anak-anak kita mau jadi pelawak juga nggak apa-apa bu, emang kesian banda udah habis sawah pada dijualin. Kali-kali ntar kalau jadi pelawak sawah kebeli lagi ya pak. Ya, mau ngapain lagi emang? Udah jadi artis juga nggak apa-apa neng. Goyang tuh ada yang halal ada yang haram. Goyang yang halal tuh, yang uak kita engkong kita halal tuh goyangannya tuh. Illallah, la ilaha illallah, illallah. Yang goyangnya kepala masih cakep, negara kita aman di zaman yang engkong kakek nenek kita. Zaman sekarang biar banyak kiai ini pak, maaf, ahli zikir Indonesia berzikir putih semua, musibah tetap aja nggak berhenti. Yang atas jatuh ke bawah, yang di bawah muncrat ke atas, begitu mulu sampai lumpur muncrat ke atas. Sampai lagi udah ditambahin, yang goyang udah bukan kepala doang, tambah ininya nih, segala keong racun begitu tuh. Ada goyang yang halal, ada yang haram. Mak goyang halal tuh. Kalau buat bapak, coba nggak goyang, bapak gede banget. Kayak gedebong lu lagu lu. Halal itu. Kang gado-gado tuh, goyang halal tuh. Kang gado-gado halal tuh goyangannya. Nggak ada yang MUI ngeritik Kang gado-gado. Goyangannya haram, nggak ada. Kang gado-gado rata-rata goyang semua bu. Mak beli gado-gado ngapa mak? Berapa bungkus neng? 3 bungkus. Ini yang karetnya 2 nih neng, yang pedas. Ini yang nggak pedas karetnya atu. Yang itu nggak usah dikaretin dah neng. Emang ngapa mak? Orang gado-gadonya udah habis. Lu mau makan karet sama bungkusan? Ini yang cabenya 2 nih neng. Tuh. Iya kan? Goyang kan? Ini yang karetnya atu neng, yang nggak pedas nih neng. Kurang asem nih neng. Nggak ada tukang gado-gado yang nggak goyang. Seumur-umur hidup saya ngeliat tukang gado-gado goyang. Orang saking banyaknya borongan 10 bungkus diajakin kondangan, itu sambil jalan masih begini aja, tungguin apa neng? Belum pernah saya lihat tukang gado-gado. Mak gado-gado sama 2 bungkus, iya neng. Ini yang pedes nih. What sih? Belum pernah itu. Nggak ada tukang gado-gado yang sampai begitu. Nih yang cabenya 2 nih neng. What sih? Ya belah tuh cobek. Biar tuh tukang gado-gado tangannya bulat bener, tetap waktunya begitu mah kagak bakalannya halus. Begini caranya.
tuh. Nah, kalau kiong racun tahu lah, kiongnya juga sampai sekarang orang bingung halal apa haram ya. Yang kagak mau tahu mah makan aja kiong racun juga, bekicot digoreng, ya bekicot direndang. Nah yang tahu mah pengen nanya dulu sama kiai itu halal apa haram tuh kiong. Emang udah zamannya galak kiong diternak, ya. Udah bagaimana? Jangan ngaji sama pelawak sama kiai. Ini ngaji sama artisnya PA, jamaah PA juga. Nah yang penting mah kita ngelurusin dulu nih sama-sama nih, akidah kita rawatin, ajaran dari orang-orang tua kita benerin ya. Ya mak, ya mak, biarin anak kita besok mau jadi artis juga nggak apa-apa asal bener ya mak. Jadi pejabat juga kalau nggak bisa bener mah buat apa? Mendingan udah jadi petani aja, lebih halalan toyiban mubarokan kasiro. Ya mak, kita kerja digaji halal tapi apakah toyiban? Kita lihat ujungnya, apakah sudah toyiban terus mubarokan? Apakah habis mubarokan kasiro? Tuh, biarin dah. Jadi penyanyi Roma Irama bisa nyanyi bisa ceramah ya bu, emang pinter dia mah. Kesel sama bini jadi lagu. Nih Pak Joma nih, bininya minta duit jadi lagu tuh. Nggak kesel kayak kita, kesel sama bini 2 hari 3 hari nggak pulang ya bang. Ajo mama enggak, ambil gitar jreng, tah 700, tah 700, tah 700, tah. Boleh saja kau cintai dunia. Tah 700, tah 700, tah 700, 700 saja jadi enak. Orang kalau akalnya, makanya kata orang tua jangan buruk sangka sama Allah. Tuh orang tua ngajarinnya begitu, jangan buruk sangka sama Tuhan. Panas mulu, panas mulu. Hujan mulu, hujan mulu. Nggak nerima syukur. Tuh buruk sangka sama Allah bisa kafir ibu. Makanya kata kiai, kafir yang terjadi di abad modern sekarang ini kafirnya kafir kauliyah, kafir ucapan. Nyesel gua membayang tanggang tonggeng apa yang gua dapet, utang aja kagak kebayar. Iya balu sejadah mulu dilinting-linting. Orang-orang udah ngelinting ganja cepet no kaya. La yudraku bil hawasi wa la yuqasi bil qiyas. Allah tidak bisa diukur dengan panca indera, Allah tidak bisa dikias dengan berbagai macam kiasan. Kasyai'in fi syai'in, sesuatu di atas sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Syukuri apa yang Allah berikan. Orang tua kita ikhlas, darah yang ngalir di dalam darah daging kita, orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Mau jadi apa juga gampang. Presiden bisa karena keikhlasan orang tua kita. Jangan buruk sangka sama Allah, jangan buruk sangka sama almarhum almarhumah orang-orang tua kita. Itu aja dulu. Kajian-kajian maulid sama, apa yang diajarkan, apa yang diceramahkan ke kiai sama. Jangan terlalu jauh dah kalau buat kita mah nih. Mak kita pikirin itu aja dulu tuh. Mak ikhlas Allah ridho. Masa kita datang ke kuburan kiai, yuk kita doain kiai nih, mudah-mudahan kiai diampuni dosa-dosanya. Kiai mah didiemin aja juga ngerti ya. Kita yang belepetan doain kiai, cebok dulu yang bersih. Tuh orang tua kita doain bukan doanya doang, minta ikhlas orang tua. Dia hidup suka kesel sama kita, dia udah mati, minta Allah kasih ikhlas lewat orang tua kita biar bil barokah. Tuh kalau kata kiai begitu. Ini mah enggak datang ke makam kiai, mari kita main kayak kita. Ya ilah. Kiai didiemin aja juga bagusan dia. Kita yang mesti banyak cebok mah. Epetan mulu. Nah, ya, udah Neng. Nah, udah sore. Udah siang. Nggak apa-apa jadi penyanyi juga biar pinter. Tuh Aji Oma nyanyiin terus aja jadi lagu lah gitu. Teng teng ceret, teng ceret, teng terereng, teng ceret, teng ceret, teng ceret, teng ceret. Darah muda, darahnya para remaja, teng ceret. Neng siraman air kan ceret namanya.
jadi duit tuh. Akal yakin. Nyari pakai ilmu susah pakai akal. Dari tadi ngomong susu cuman air putih doang, bukannya nggak ngerti. Bukan kita yang nggak jalan, jak ngomong orang fungsi pisan akalnya. Udah zohor, Ustaz, mohon maaf ya. La ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir aznabtuhu amdan aw khata'an sirran wa alaniyah saghiran aw kabiran innaka antal ghafurur rahim. Mohon izin nanti doanya Kiai. Yang mohon izin sama-sama kita kirim Fatihah buat orang tua kita, kakek nenek kita yang meninggal di kebun, di darat, di laut. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya mulai hari ini dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Cahaya kubur orang-orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita, mudah-mudahan Allah berikan cahaya kuburnya cahaya surga, raudhah min riyadil jannah. Astagfirullahalazim.